Buat kalian para holder emiten migas, kalian wajib nonton video ini. Kenapa? Karena kita akan coba bahas mengenai prospek komoditas minyak dunia atau minyak bumi di masa depan nanti. Cuman sebelum itu, pastikan teman-teman sudah subscribe dulu channel ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya ketika kita upload video terbaru, kalian akan dapat notifikasinya. Dan tonton video ini sampai selesai ya. Dan satu hal lagi sebelum kita masuk ke bahasanya, jangan lupa teman-teman untuk mendownload ebook watchlist kami ya, karena kami sudah menulis ebook watchlist yang menurut kami ebook ini bisa sangat bermanfaat bagi perjalanan investasi teman-teman. Dimana dalam ebook tersebut kita akan bahas mengenai mindset investasi dan ada contoh saham undervalue-nya. Saham-saham tersebut menurut analisa saya masih kategori undervalue ya, bahkan salah satunya itu adalah saham yang saya miliki juga. Punya margin of safety yang lebar, bisa jadikan tambahan referensi untuk watchlist kalian. Ya, pastikan ya sekali lagi teman-teman harus download ebook watchlistnya. Ebook tersebut free, tinggal klik link melalui deskripsi di bawah ini ya. Oke, sebelum kita bahas mengenai prospeknya, tentu saja kita akan lihat dulu pergerakan harga minyak dunia itu sendiri. Ngomong-ngomong mengenai harga minyak dunia, di dunia ini ada dua harga yang bisa kita jadikan acuan, yaitu minyak dari WTI dan juga minyak Brent. Nah, kita lihat dulu harga dari minyak WTI, di mana kalau misalkan kita masih ingat tahun 2020 lalu saat krisis pandemi COVID, ya harga minyak WTI turun sampai ke level di bawah $20 per barel. Kemudian tahun 2021 dan 2022 pasca pandemi harga minyak WTI berangsur-angsur naik ya sampai ke level hampir $120 per barel. Namun ternyata kenaikannya tidak bertahan lama alias menjelang tahun 2023 ya, di mana tahun 2023 tentu saja kita masih ingat ada fenomena kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika ya, atau The Fed, yang itu ternyata juga memicu penurunan harga minyak WTI. Dimana kalau kita lihat trennya sampai tahun 2024 ini harga minyak WTI turun ya dari level hampir $120 per barel. Saat video ini diambil tanggal 2 November 2024 ya, harga minyak WTI diperdagangkan di level $69 per barel. Kemudian kita lanjutkan dengan harga minyak Brent. Ternyata pergerakan harga minyak Brent sendiri juga tidak berbeda jauh dengan pergerakan harga minyak WTI. Ya, cuman beda angka saja, tapi secara volatilitas kurang lebih sama. Tahun 2020 saat pandemi, harga minyak Brent ini juga jatuh ya ke level hampir $20 per barel. Kemudian berangsur-angsur naik sampai tahun 2022 ini menyentuh $120 per barel. Sampai akhirnya saat video ini diambil harga minyak Brent diperdagangkan di level $73 per barel ya. Dan ya trennya masih menurun. Dan tentu saja kita ingat ya bahwa tahun 2023 banyak orang mengatakan harga komoditas untuk minyak dunia ini cukup stabil atau lebih stabil dibandingkan harga komoditas lain seperti batu bara, nikel maupun CPO. Dan saham-saham yang bergerak di komoditas minyak ini termasuk juga yang diuntungkan alias sempat hype di tahun 2023 sampai awal tahun 2024 ini ya. Jadi siapa nih kalian yang kemarin sempat cuan di emiten migas? Coba share saham kalian dan tulis di dalam kolom komentar ya. Nah, kalau kita bicara mengenai potensi harga komoditas ya, khususnya migas ini, minyak dunia untuk 1-2 tahun ke depan atau sampai tahun 2030, pastinya kita perlu melihat bagaimana proyeksi antara permintaan dan juga penawaran ya, supply and demand. Bicara mengenai komoditas, sekali lagi ini sangat tergantung oleh supply and demand. Jadi ketika misalkan supply-nya terbatas tapi permintaannya naik, ya otomatis kita bisa memproyeksi bahwa harga komoditas itu akan naik di masa depan nanti. Tapi kalau sebaliknya, ketika permintaan di masa depan nanti cenderung turun, sedangkan suplainya atau produksinya ini justru naik, maka ya terjadi akan sebaliknya, di mana proyeksi harga dari komoditas itu akan turun. Nah, sekarang kita akan mulai dulu dari
permintaannya ya. Bagaimana kira-kira prospek permintaan akan minyak dunia ini di masa depan nanti. Nah, ini adalah data yang kami dapatkan dari IEA ya, atau IEA alias International Energy Agency, di mana IEA ini adalah perkumpulan dari negara-negara yang bertujuan meningkatkan keamanan energi global dan memastikan stabilitas pasokan energi. Ya, jadi harapannya dengan adanya IEA ini, dunia tidak terjadi krisis energi. Bahkan Indonesia juga merupakan salah satu anggota dari IEA ini. Nah, data yang kami dapatkan ya mengenai proyeksi permintaan untuk minyak bumi. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi minyak bumi sendiri saat ini digunakan untuk beberapa hal seperti LPG, kemudian nafta, gasolin, atau kita kenal dengan bensin, kemudian jet atau bahan bakar pesawat, kemudian gas oil atau ini adalah bahan bakar untuk diesel, kemudian residual fuel oil ya, dan sebagainya. Dimana ya teman-teman nanti bisa lihat sendiri ya, bisa mungkin di pause dulu, kemudian lihat perkembangan dari tahun 2019 sampai tahun ini, kemudian proyeksi sampai tahun 2030 nanti ya. Cuman di sini saya akan meng-highlight dari total produknya di sini ya. Jadi ini adalah total, kira-kira total demand untuk dalam kira-kira 1 tahun berapa juta barrel per hari yang dibutuhkan. Untuk tahun 2023 kemarin ada kebutuhan 102 juta barel per hari untuk kebutuhan minyak ekonomi dunia ya, dan kemungkinan untuk tahun 2024 dan 2025 nanti akan naik. Ya, dan ternyata kenaikannya masih terus terjadi, tetapi bisa kita lihat sejak tahun 2025 ke atas, bukan sejak ya, tapi proyeksi itu akan stagnan, alias secara hitung-hitungan growth rate-nya dari 2023 sampai 2030 hanya 0,4% saja. Memang kelihatannya naik, tetapi kenaikannya ini tipis sekali ya, bahkan bisa dikatakan stagnan. Nah, sekarang kita coba lihat kira-kira negara mana saja yang menjadi demand terbesarnya. Pertama dari negara-negara OECD, kita lihat dulu Amerika ya, di mana Amerika ini menjadi salah satu negara dengan kebutuhan minyak terbesar di dunia. Dan ternyata diproyeksi sampai tahun 2030 nanti permintaannya cenderung turun ya, stagnan, cenderung turun. Kemudian dari negara Eropa ini juga bisa dikatakan demikian ya, permintaannya cenderung turun, tetapi untuk negara-negara Asia ini cenderung naik. Ya, jadi kalau kita lihat seperti Amerika, Eropa ya, atau bisa dikatakan negara maju, permintaan dari minyak bumi ini cenderung turun, sedangkan untuk di Asia masih cenderung naik. Lalu kira-kira negara Asia mana yang menjadi sumbangsih terbesar untuk kenaikan dari permintaan minyak itu sendiri? Yang pertama adalah China, di mana China diprediksi permintaan akan minyak bumi untuk sampai dengan tahun 2030 cenderung naik. Yang kedua adalah India, di mana kemungkinan besar India juga sampai tahun 2030 nanti permintaannya cenderung naik. Nah, dari sini bisa kita simpulkan ya bahwa stagnansi pertumbuhan akan permintaan minyak bumi itu disebabkan oleh menurunnya permintaan dari negara-negara maju seperti Amerika maupun Eropa yang tadi sudah kita bahas. Kenapa demikian? Kenapa negara-negara maju ini kemungkinan besar permintaan akan minyak bumi ini berangsur-angsur turun? Karena mereka sudah melakukan shifting dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Jadi yang tadinya mereka sangat tergantung dengan minyak, sampai saat ini ya mereka terus berusaha bagaimana supaya tidak tergantung dengan minyak lagi, dan harapannya itu bisa terjadi di masa depan nanti. Bahkan menurut IEA ini, salah satu faktor juga adalah menaiknya permintaan akan mobil-mobil listrik atau kendaraan listrik. Di tahun 2023 dan 2024 ini, permintaan akan mobil listrik masih sekitar 20%, artinya 1:5. Dari 5 penjualan mobil, 1 diantaranya adalah mobil listrik. Namun diproyeksi sampai tahun 2030 nanti, perbandingannya adalah 1:2. Di mana dari 2 penjualan mobil, 1 diantaranya adalah mobil listrik. Dan tentu saja ketika semua orang ya, atau banyak sekali orang berpindah dari mobil bensin ke mobil listrik, otomatis permintaan minyak bumi itu akan menurun.
Oke, tadi kita bahas mengenai proyeksi permintaan, sekarang kita bahas mengenai proyeksi produksi. Ya, alias kalau misalkan produksinya justru naik dibandingkan permintaan, ya otomatis harga minyak bumi ya itu akan turun. Nah, bicara mengenai produksi ya atau negara-negara produsen minyak bumi bisa dikatakan ya terbagi menjadi dua pihak, yaitu satu adalah negara OPEC ya atau OPEC Plus, kemudian yang kedua adalah non-OPEC Plus. Artinya negara-negara OPEC ini sangat berpengaruh alias dari total produksinya ini bisa mempengaruhi jumlah produksi minyak dunia sehingga ya OPEC ini bisa dikatakan menjadi negara penentu atau organisasi penentu yang bisa membuat harga minyak bumi ini naik atau turun. Nah, dari IEA sendiri kita tidak mendapatkan data untuk proyeksi ya, proyeksi tahun ini tahun 2024 sampai tahun 2030 nanti. Karena memang salah satu fungsi dari negara OPEC ini untuk menjaga stabilitas harga minyak dunia dengan cara menaikkan atau menurunkan kapasitas produksi. Yang dimana itu akan dilihat atau dihitung berdasarkan bagaimana kondisi atau permintaan global itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan permintaan global sedang turun, maka biasanya negara OPEC Plus ini dia akan menurunkan produksinya. Tapi begitu permintaannya naik, negara OPEC Plus ini akan menaikkan produksinya. Dan sampai tahun 2023 ya, karena tahun 2024 belum selesai, jadi data terakhir yang kami dapatkan adalah tahun 2023, sumbangsih dari negara OPEC ini mencapai 32 sampai 33 juta barel per hari untuk produksinya. Di mana total dari permintaan seluruh dunia saat ini sekitar 100 juta barel per hari seperti yang kita bahas di slide sebelumnya atau di chapter sebelumnya. Ya, angkanya ada di bawah ini ya yang saya lingkari berikut ini. Di mana ada negara OPEC Plus yaitu Saudi Arabia, Iran, Irak, UAE, Kuwait ya dan juga negara-negara lainnya. Kemudian untuk negara non-OPEC ya bisa teman-teman lihat di sini ada dari OECD di mana ternyata Amerika itu juga menjadi salah satu produsen terbesar di dunia ya. Jadi selain dari demand terbesar di dunia, ternyata Amerika juga supplier terbesar di dunia salah satunya. Dimana karena Amerika sendiri bukan negara OPEC ya, mereka ya negara-negara non-OPEC ini sebenarnya sudah membuat roadmap atau target atau proyeksi kira-kira berapa besaran minyak yang diproduksi setiap tahunnya ya, hitungannya adalah tetap juta barel per hari. Nah, di sini tidak akan kami jelaskan satu persatu ya. Sekali lagi teman-teman bisa pause video ini kemudian lihat datanya, tapi yang kita soroti adalah totalnya saja ya. Jadi dari total negara-negara OECD bisa dikatakan dalam jangka sampai tahun 2030 nanti jumlah produksinya tidak akan turun tapi justru cenderung naik. Di mana tahun 2023 ini mencapai 31 juta barel per hari. Ini juga naik ya, tahun 2025 diprediksi naik ya sampai dengan tahun 2028 ya, sebelum akhirnya 2029 maupun 2030 ini ya sedikit turun. Kemudian di luar dari negara-negara OECD ada negara-negara lain yang juga bisa kita amati dan sekali lagi kita akan langsung lihat total ya, total kira-kira produksi dari negara-negara non-OPEC dan non-OECD. Di mana kecenderungannya adalah produksinya tetap naik. Dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2028 cenderung akan menaikkan produksinya. Nah, tadi teman-teman bisa lihat sendiri ya bahwa selain dari negara OPEC, kapasitas produksi dari negara-negara non-OPEC ini mencapai 70 juta barel per hari ya, alias negara-negara OPEC Plus ini menyumbang sekitar 30 sampai 40% produksi minyak global. Itulah kenapa negara-negara OPEC ini berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga dari minyak dunia itu sendiri. Jadi ketika permintaan turun, maka negara-negara OPEC Plus ini akan mengerem produksinya ya. Begitu juga sebaliknya, ketika permintaan naik, negara-negara OPEC Plus ini akan menaikkan produksinya. Cuman ya, yang harus kita perhatikan lagi adalah saat ini, tahun ini, terjadi eskalasi ya, terjadi perang. Bahkan dua negara di antara OPEC Plus yaitu Iran dan Irak yang merupakan
top 5 atau 5 besar negara dengan produsen minyak terbesar di dunia, saat ini sedang terjadi perang. Maka ketika terjadi perang, otomatis negara-negara ini juga butuh dana. Dan ketika mereka butuh dana, ya salah satu penghasilan mereka dihasilkan dari minyak, mereka nggak akan mengerem produksi minyaknya. Alias mereka akan terus produksi, bahkan akan menambah kapasitas produksinya supaya pendapatannya naik, bisa menjadi bekal untuk perang nanti. Dan kalau memang itu kejadian, ya berarti kapasitas produksinya akan makin naik lagi. Di saat kecenderungan permintaan mulai menurun. Ya dengan kondisi tersebut otomatis harga minyak ya berpotensi akan turun. Namun skenario ini bisa berubah kalau misalkan ya terjadi ledakan di kilang-kilang minyak dari negara-negara OPEC ini. Ya jadi ketika misalkan sumber pendapatan mereka dihancurkan, otomatis itu akan mengganggu suplai dari minyak dunia. Dan kalau suplainya terganggu, di mana akan membuat penurunan yang cukup signifikan dari sisi penawaran atau produksinya, maka bisa jadi ya ceritanya berubah ya, bukannya turun akan naik. Nah, kira-kira seperti itu pandangan saya mengenai harga minyak dunia ya potensi ke depan. Dan tentu saja apa yang kami sampaikan ini adalah analisa ya alias proyeksi. Termasuk data yang saya ambilkan dari IAE sendiri, mereka mengatakan ini adalah proyeksi. Yang saja skenario bisa berubah tergantung kondisi saat itu. Nah, menurut kalian gimana nih? Terutama para holder emiten-emiten migas. Apakah kalian tetap yakin bahwa harga minyak nanti ke depan akan terus naik? Atau justru sebaliknya? Yuk kita diskusi di kolom komentar.